Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu keluhan telinga yang tidak boleh diabaikan, yaitu keluarnya nanah dari telinga. Banyak orang menganggap kondisi ini sebagai masalah ringan, padahal keluarnya cairan berwarna kuning, putih, atau kehijauan yang menyerupai nanah dapat menjadi tanda adanya gangguan pada telinga yang memerlukan penanganan medis. Nanah yang keluar dari telinga umumnya menandakan adanya proses peradangan akibat infeksi bakteri pada telinga luar maupun telinga tengah. Pada beberapa kasus, penumpukan cairan di belakang gendang telinga dapat meningkatkan tekanan hingga menyebabkan robekan kecil pada gendang telinga. Ketika hal tersebut terjadi, cairan dari dalam telinga dapat mengalir keluar melalui liang telinga. Selain nanah, penderita juga dapat mengalami nyeri telinga, pendengaran berkurang, telinga terasa penuh, berdenging, atau demam. Hal yang paling penting ketika mengalami kondisi ini adalah menjaga kebersihan telinga dengan cara yang benar. Bersihkan hanya bagian luar telinga menggunakan kain kasa atau tisu bersih yang lembut untuk menyerap cairan yang keluar. Hindari memasukkan cotton bud, jari, penjepit, atau benda apapun ke dalam liang telinga karena dapat menyebabkan iritasi, memperparah peradangan, atau menghambat proses penyembuhan. Selain itu, usahakan telinga tetap dalam keadaan kering. Saat mandi atau keramas, lindungi telinga agar air tidak mudah masuk ke liang telinga. Apabila air masuk ke telinga yang sedang mengalami peradangan, kondisi tersebut dapat memperlambat penyembuhan dan meningkatkan risiko gangguan yang lebih berat. Hindari pula berenang hingga telinga benar-benar pulih sesuai anjuran dokter. Jangan menggunakan obat tetes telinga, ramuan tradisional, minyak, alkohol, atau cairan lain tanpa anjuran tenaga medis. Tidak semua cairan aman digunakan,
terutama apabila kondisi gendang telinga belum diketahui. Penggunaan obat yang tidak sesuai justru dapat memperburuk keadaan atau menimbulkan iritasi pada telinga. Apabila nanah keluar terus-menerus, disertai nyeri hebat, demam, bau yang menyengat, pendengaran menurun, atau keluhan tidak membaik dalam beberapa hari, segeralah memeriksakan diri ke dokter THT. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya dan menentukan penanganan yang tepat sesuai kondisi telinga. Sebagai langkah pencegahan, jagalah kebersihan telinga secara bijaksana. Ingatlah bahwa telinga memiliki mekanisme pembersihan alami sehingga tidak perlu dibersihkan terlalu sering atau dikorek hingga ke dalam. Hindari kebiasaan memasukkan benda asing ke liang telinga. Gunakan pelindung telinga bila diperlukan, dan segera periksakan diri apabila muncul keluhan yang tidak biasa. Dengan menjaga kebersihan telinga secara benar dan tidak melakukan tindakan yang berisiko, kita dapat membantu mempertahankan kesehatan pendengaran serta mengurangi risiko terjadinya gangguan yang lebih serius. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya merawat telinga dengan cara yang aman dan tepat.